Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Jamaah rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir maupun yang sedang menyaksikan kajian kami via online, termasuk daripada hadis Nabi, yakni Nabi berdoa di pagi harinya dan mengatakan, Allahumma barik fi ummati, ya Allah berkailah umatku fi burukiha, yakni di waktu pagi mereka. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayah selalu senantiasa di dalam ketaatan kepadanya, Allahumma amin. Jamaah rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita Taman Orang-orang Soleh. Kita mengkaji daripada kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekarang kita telah sampai kepada majelis yang ke-17, hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9. Qala musannif rahimahullah, wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais yakni al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia telah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Nabi pernah ditanya, ya, Nabi pernah ditanya, ar-rajuli iqatilu syaja'atan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang dengan tujuan apa? Karena keberanian. Wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah, yakni ada orang yang berperang dengan tujuan kesombongan, dan ada orang yang berperang ya dengan riya, yakni dengan mengharapkan pujian. Ayyu dzalika fi sabilillah, maka lelaki tersebut bertanya kepada Nabi, manakah yang dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni apa? Yang pertama yang ditanya adalah tentang seseorang yang mereka berperang di jalan Allah, mereka berjihad di jalan Allah. Yang pertama, niatnya karena untuk memamerkan tentang keberanian pada dirinya. Kemudian yang kedua,
Dia berjihad di jalan Allah. Dia berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Niatnya apa? Karena kesombongan. Karena kesombongan. Dan yang ketiga, dia berjihad di jalan Allah. Mereka berjihad di jalan Allah karena apa? Karena ingin dipuji. Karena riya, ingin dipuji. Nah, dengan ketiga kondisi tersebut, dengan tiga niat tersebut, ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzalika fi sabilillah? Ditanya, manakah ketiga tersebut yang dikatakan sedang berjihad di jalan Allah? Faham ya? Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjawab. Yakni apa? Nabi memberikan definisi orang yang berjihad di jalan Allah. Siapa mereka orang yang berjihad di jalan Allah tersebut? Bagaimana niat yang benar di dalam berjihad kepada Allah? Apakah niatnya karena keberanian dia? Apakah niatnya karena kesombongan dia? Atau apakah niatnya riya, ingin dipuji atau yang semisalnya? Maka Nabi pun menjawab. Nabi pun menjelaskan kepada para sahabat ketika itu, termasuk kepada yang bertanya. Apa kata Nabi yang mulia? Allahumma salli wa sallim alaih. Man qatala litakuna kalimatullah. Man qatala litakuna kalimatullah. Yakni barang siapa yang berjihad untuk apa? Kalimat Allah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yakni barang siapa yang berperang dengan tujuan. Nah, ini apa? Tujuan. Yakni apa? Kalimat Allah. Agar kalimat Allah, maksudnya agama Allah yang tinggi tersebut, maka dialah dikatakan fisabilillah. Maka dialah dikatakan sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan berjihad di jalan Allah adalah apabila seseorang yang dia berjihad niatnya semata-mata karena Allah. Bagaimana niatnya semata-mata karena Allah? Tidaklah dia berperang, melainkan tujuan dia berperang tersebut untuk apa? Agar kalimat Allah yang tinggi tersebut tegak di atas permukaan bumi ini. Dialah yang disebut dengan fisabilillah. Dialah yang disebut dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita bahwasanya semua amal perbuatan itu hanya didapatkan dengan niat. Maka barang siapa yang dia berjihad karena keberaniannya, maka dia akan dinilai dengan niatnya tersebut. Karena apa? Karena keberanian. Dan barang siapa yang dia berjihad dengan niat karena kesombongannya, maka dia akan dibalas sesuai dengan niatnya. Dan barang siapa yang berjihad karena riya, karena ingin dikatakan pemberani, karena ingin dikatakan orang yang hebat di medan jihad, maka dia akan dibalas dengan sesuai dengan dia niatkan. Maka barang siapa yang dia berniat di dalam jihadnya tersebut untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, maksudnya meninggikan agama Allah, agar agama Allah tegak di atas permukaan bumi, inilah niat yang benar di dalam jihad tersebut. Naam. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka alangkah besarnya tentang perbuatan ikhlas. Alangkah besarnya. Maka seseorang
mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka niatkan. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwasanya jihad itu adalah amalan yang paling afdal, amalan yang paling utama. Salah seorang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal?" Ya Rasulullah, manakah amalan yang paling utama, kata Nabi, kata sahabat. Maka yang pertama Nabi mengatakan salat tepat pada waktunya. Kemudian mana lagi ya Rasul? Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasul? Yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga amalan tersebut adalah amalan yang paling afdal, yang paling utama. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini, bahwa ketika seseorang hendak berjihad di jalan Allah, maka diperlukan dengan ilmu. Ya, diperlukan dengan ilmu. Maka setiap apa yang kita lakukan itu harus berlandaskan dengan ilmu. Al-Imam Bukhari rahimahullah menulis sebuah bab di dalam kitabnya. Beliau menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Lalu beliau membawakan dalil firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menunjukkan sebelum berilmu, sebelum beramal dan berbuat, maka hendaklah didahului dengan ilmu tersebut. Sebelum perkataan dan perbuatan, ya dilalui dengan ilmu. Apalagi tentang masalah jihad, masalah yang besar, masalah yang tinggi di dalam Islam, maka sangat diperlukan ilmu terlebih dahulu sebelum seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga jamaah yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini, bahwasanya amalan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Maka ketika seseorang yang sedang berjihad di jalan Allah, bukan berarti semuanya mereka berperang karena Allah. Ada yang berperang karena apa? Karena menunjukkan keberanian dia. Ya, ada yang berperang karena apa? Karena kesombongan dia. Ada yang berperang karena apa? Karena riya, karena ingin dipuji. Ada yang perang karena sum'ah, ingin didengar, dan yang semisalnya. Maka ini adalah amalan-amalan perbuatan hati yang diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang niatnya demikian yang telah disebutkan, maka sungguh dia berjihad bukan karena Allah Jalla wa ala. Lantas bagaimana dikatakan niat yang benar di dalam berjihad tersebut? Maka Nabi menyebutkan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Maka barang siapa yang dia berjihad karena untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, maka dialah yang dikatakan sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini, bahwasanya barang siapa yang niatnya ikhlas semata-mata karena Allah dalam semua hal, maka ya amalannya tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani barang siapa yang beramal dalam semua hal karena Allah Jalla wa ala, yakni apa? Dia beramal ikhlas semata-mata karena Allah. Dia beramal bukan karena ingin disanjung. Dia beramal bukan karena ingin dipuji. Dia beramal bukan karena ingin mengharapkan dunia. Dia beramal bukan karena ingin disebut orang yang baik atau yang semisalnya, la. Ya, akan tetapi dia beramal semata-mata
karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak perlu sanjungan manusia, dia tak perlu pujian manusia, dia tidak perlu perlakuan manusia berbuat baik kepada dirinya. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik kepada manusia tersebut. Dia tidak memerlukan semua itu. Kenapa? Karena dia ada ikhlas. Maka jamaah, dalam sebuah hadis yang lain Nabi menyebutkan, yakni apa? Celakalah hamba dinar dan celakalah hamba dirham. Yakni maksudnya apa? Mereka tidaklah beramal karena melainkan mengharapkan daripada dunia yang fana ini. Maka salah satu bentuk keikhlasan seseorang, dia adalah yakni apa? Tidak menghiraukan apa kata manusia, dan dia akan tetap istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, karena yang dia carinya, yang dia cari di dunia ini adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ridho manusia. Kenapa jemaah? Karena kalau kita mencari ridho manusia, tak akan habis-habisnya. Kenapa? Tak akan bisa kita gapai. Maka barang siapa yang mencari ridho Allah, maka manusia pun akan ridho kepada dia. Bukankah dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tersebut, maka Allah akan mengumumkan kepada penduduk langit. Allah mengatakan, wahai malaikat, sesungguhnya aku telah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Maka semua penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Maka ketika semua penduduk langit telah mencintai hamba tersebut, maka kecintaan tersebut diberikan kepada penduduk bumi. Maka semua orang yang ada di atas permukaan bumi ini mencintai fulan sebagaimana Allah Jalla wa Ala mencintainya, dan sebagaimana pula malaikat mencintai hamba tersebut. Maka yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah ridho kepada kita, kalau Allah cinta kepada kita, maka manusia yang lain pun mereka akan mencintai kita. Maka jemaah rahimani rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan daripada kajian singkat kita, daripada membacakan kitab Taman Orang-Orang Soleh, daripada kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Naam. Maka sebagai penutup, bahwasanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya keikhlasan di dalam segala hal, termasuk di dalam jihad di jalan Allah, dan juga termasuk jihad di jalan Allah saat ini adalah kita sibukkan diri kita dengan ilmu, kita sibukkan diri kita di dalam majelis-majelis ilmu, yakni belajar, mengajar. Itu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Jalla wa Ala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Maka kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.